Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah baik, Bu. Iya. Sebelum kita mulai pelajaran, coba diperiksa dulu kelasnya, ruangannya. Udah bersih apa belum? Lihat lacinya, karena kita baru istirahat. Jangan nanti ada makanan di dalam. Jadi bukan pelajar lagi, jadi makan-makan jadinya. Coba diperiksa. Nggak ada, Bu. Udah bersih Bu, semua, sudah Bu. bersih. Sudah Bu. buka tempatnya. Ya, berarti kita bisa belajar dengan bagus ya. Semangat ya. Iya, Bu. Semangat. Iya, sebelum kita berdoa, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Ayo, Rido, pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dipersilahkan. Doa selesai. Sudah, Bu. Iya, terima kasih, Rido. Sama-sama, Bu. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara kita, apalagi kita belajar PPKN ini, penting sekali kita meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Ayo Ertina, pimpin lagunya. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita nunjukkan lagu wajib. Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa Satu Bangsa. Sama-sama kita nyanyikan. 1, 2, 3, ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Ya, terima kasih anak-anak Ibu. Nah, sekarang kita masuk pelajaran kita. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahulu kita tahu dulu apa tujuan dalam pembelajaran kita ini. Ibu share screen dulu ya. Sudah nampak? Belum, Bu. Sudah, Bu. Iya. Dalam pembelajaran ini diharapkan setelah mengikuti proses based learning, diharapkan dapat mengidentifikasi kebinekaan bangsa Indonesia dengan benar. Terus menganalisis faktor-faktor pembentuk integrasi nasional. Dan yang ketiga, peserta dan dapat menghargai pendapat berkaitan dengan masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam masyarakat dan berbineka tunggal ika dengan benar. Nah, yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan tentang upaya-upaya penyelesaian terhadap negara dengan benar. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran dalam pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran kita, terlebih dahulu kita tahu dulu KKM yang harus kita capai dalam pembelajaran ini. Nah, KKM kita yaitu adalah 76. Jadi nilai yang harus kita capai paling rendah itu adalah 76. Jika nanti di antara kalian, anak-anak Ibu, ada nilainya di bawah 76,
berarti akan masuk pada tahap remedial. Nah, jika sudah di atas 76 itu dianggap tuntas, berarti boleh pengayaan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Iya, supaya belajarnya nanti lebih semangat, terlebih dahulu harus tahu dulu ketuntasannya seberapa. Nanti kita anggap kita sudah tuntas padahal belum, kan begitu ya? Ya, Bu. Nah, jadi sampai di sini sudah mengerti ya. Sekarang kita masuk ke pelajaran kita itu mengenai pengertian integrasi nasional. Kalau kita ketahui pengertian integrasi nasional itu berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, integrate yang artinya menyatu padukan dan menggabungkan dan mempersatukan. Dan yang kedua, syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Yang kedua, terciptanya kesatuan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Dan yang ketiga, norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan yang baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Nah, selanjutnya ada faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda. Nah, yang keempat, adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Ini adalah faktor pembentuk daripada integrasi nasional. Ada dia pembentuk berarti ada penghambat. Nah, faktor penghambatnya yaitu adalah kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Nah, inilah pokok bahasan kita pada hari ini. Nanti dalam diskusi ada materinya dari sini. Jadi boleh dipahami nanti anak-anak ya. Ya, Bu. Supaya nanti di dalam diskusi kelompoknya dalam mengerjakan diskusi kelompok memperkuat daripada materi yang sudah kita jelaskan tadi, boleh kita memperhatikan video yang Ibu bagikan ini. Coba diperhatikan ya. Nampak anak-anak? Belum, Bu. Yes. Gambaran sederhana dari arti merdeka. Bebas bereksplorasi dan tak segan menuju. Belum nampak ya? Belum, Bu. Yes. Bentar ya.
Nah, sepertinya video Ibu nggak bisa dibuka ini. Jadi kita bahas materi yang sudah dibuat aja lah ya. Ya, Bu. Videonya nggak usah Ibu tampilkan. Karena nggak bisa dibuka dia. Ada nampak nggak? Nampak cuma nggak besar, Bu. Nggak bisa dibaca. Kalau di saya Ya nggak udah deh. kelihatan, Bu. Ya udah, videonya nggak usah dulu kita tampilkan ya. Iya, Bu. Nah, itu tadi mengenai integrasi nasional. Jadi penting bagi kita, seperti yang kita ketahui, bahwa bangsa Indonesia itu adalah memiliki keistimewaan di keanekaragaman yang ada di negara kita, seperti perbedaan agama, kebudayaan, ras, dan antar golongan. Nah, untuk menjaga integrasi di dalam kebinekaan itu, kita harus saling menghargai perbedaan tersebut. Jika kita tidak mampu menghargai perbedaan itu, maka yang muncul adalah disintegrasi, yaitu adalah Pertentangan, Bu. iya, pintar, perpecahan ataupun pertentangan. Nah, oleh karena itu, apalagi kita sebagai seorang siswa, anak-anak di kami sebagai seorang siswa yang akan menjadi generasi penerus bangsa, maka hal ini perlu diketahui, yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan satu sama lain. Supaya apa? Supaya integrasi itu dapat tercapai. Nah, mengerti anak-anak? Ngerti, Bu. Iya. Sebelumnya nanti kita perkuat itu di diskusi kelompok. Coba Ibu sudah bagi dulu kelompoknya masing-masing ya. Kita buat itu ada 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada si Winda, Norma, Mela, itu kelompok 1. Kelompok 2, Naumas, Dharma, Ertina. Sudah? Bu. Kelompok 3, Nurlian, Siti, Rido. Jadi kelompok 3 ini ada 4 orang. Tidak apa-apa ya, dari kelompok 1, kelompok 2 lebih. Karena memang kita bilangannya ganjil, pasti ada yang lebih. Kan begitu ya? Nah, karena kelompoknya sudah Ibu bagi, silahkan bentuk kelompok masing-masing. Bergabung dengan kelompok masing-masing. Nah, kelompok 1 berada di sebelah kanan Ibu. Kelompok 2 ada di tengah. Kelompok 3 ada di sebelah kiri Ibu. Sesuai dengan posisi masing-masing. Sudah? Sudah, Bu. Iya, diharapkan semua anggota kelompok dapat berpartisipasi ya. Jangan menjadi anggota kelompok yang pasif. Semua harus bekerja sama supaya semua saling mengerti, mendapat ilmu dari kelompoknya sendiri dan kelompok yang lain. Ya, bisa ya? Bisa, Bu. Iya. Ketua kelas, Mela, ambilkan dulu LKPD-nya, bagikan sama teman-temannya. Baik, Bu. Nah, Win. Oh iya, Iya. makasih. Iya. Ya. Sudah dibagi Sudah. semua? Udah, Bu. Oke, silahkan dulu dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Silahkan. Ya, Bu.
Sudah siap? Lagi, Bu. Sudah siap, Bu. Sudah siap? Sudah boleh dibacakan hasil diskusinya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Kelompok 1, ayo presentasikan kelompoknya. Saya ya, Bu. Iya. Winda, Norma, dan Mela. Baik, teman-teman, kami di sini dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Saya akan menjelaskannya di lingkungan keluarga. Nanti ada rekan saya yang di lingkungan sekolah dan masyarakat, di mana sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan di lingkungan keluarga adalah melaksanakan tugas yang telah ditentukan keluarga dengan teratur dan tetap. Kemudian yang kedua, menghormati kedua orang tua. Yang ketiga, saling menghargai sesama saudara. Yang keempat, tolong-menolong dalam anggota keluarga. Silakan rekan saya melanjutkan. Norma, suaranya belum keluar. Double klik. Di assetnya double klik. Oke, baik. Teman saya sepertinya terkendala, Bu. Berarti saya lanjutkan kembali ya, Bu. Iya, silakan Winda. Oke, setelah di lingkungan keluarga ada di lingkungan sekolah, yaitu saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Kemudian yang kedua, menaati peraturan sekolah. Yang ketiga, saling bertoleransi antar perbedaan. Dan yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Apakah tadi ada satu lagi rekan saya ya, Bu? Ada, si Mela. Oh ya, ayo silakan Mela. Norma. Ya, tadi Norma terkendala, Bu. Mela, boleh Oh iya, Mela. membacakan yang di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Bentar. Yang mana Win? Win, lanjutkan Win. Win, lanjutkan Win. Win. Yang di lingkungan Mana Win? Hah? yang di lingkungan masyarakat, bangsa dan negara, Mel. Masyarakat, oke. Baik. Nomor 3, di lingkungan masyarakat kita bisa saling tolong-menolong sesama masyarakat. Dan yang kedua, saling bertoleransi terhadap perbedaan. Di lingkungan bangsa dan negara, yang bisa kita lakukan adalah menghargai perbedaan budaya, ras, agama, dan suku, Bu. Baik. Oi. Sudah siap kelompok 1? Kuncinya dicangkir-cangkir. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Iya, terima kasih kepada kelompok 1. Kelompok yang lain boleh menanggapi. Coba, siapa yang mau bertanya? Kelompok 2 dan kelompok 3. Supaya sama-sama mengerti. Saya, Ibu. Iya, ayo Nurlian. Saya mau bertanya kepada kelompok 1. Tadi di sini kalian menjelaskan sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan
di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, apa contoh sikap dan perilaku yang kita lakukan sebagai siswa di lingkungan masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan? Itu dia, Bu. Iya. Terima kasih Nurlian. Dari kelompok 1 boleh menanggapi pertanyaan daripada si Nurlian. Ayo Winda. Ya, baik. Terima kasih Nurlian, izin menjawab. Jadi, bentuk atau wujud nyata kita sebagai seorang pelajar dalam menjaga komitmen persatuan di lingkungan masyarakat, diantaranya kita ikut berpartisipasi aktif dalam kepanitiaan, misalnya acara kegiatan 17 Agustus, atau kita dapat mengikuti IRMAS yang ada di masjid, ikut pengajian yang ada di rumah. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih Winda. Nurlian bisa mengerti dengan penjelasan si Winda? Bisa, Bu. Iya. Yang lain, ayo berikan pertanyaan kepada kelompok 1. Kelompok 3 mana? Kelompok 2. Kelompok 2. Ayo, Udah supaya jelas, semua saling mengerti. Jangan nanti yang mengerti hanya kelompok 1 saja yang mengerjakan dan mereka yang mengerti. Kalian yang tidak mengerjakan jadi tidak mengerti. Skot jam aja, Bu. Udah, Bu. Udah mengerti, Bu. Sudah? Udah, Bu. Iya, kalau sudah mengerti, baiklah. Ayo kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Iya, terima kasih. Sekarang kelompok 2. Ayo presentasikan hasil diskusinya. Naumas, Dharma, dan Ertina. Mana kelompok 2? Bentar, Bu. Bentar. Ya, Bu. Kelompok 2. Iya. Ayo bacakan hasil diskusinya, Nak. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Bagaimana cara menjaga komitmen persatuan bangsa? Prinsip pertama, kesatuan untuk bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Karena memang adalah pondasi untuk memperkuat persatuan di negeri ini. Arti dari Bhinneka Tunggal Ika artinya bangsa Indonesia wajib untuk menjauhkan dari sikap mementingkan kelompok-kelompok tertentu, fanatisme suku tertentu yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa. Itu, Bu, jawabannya, Bu. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 2. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 3, ayo berikan tanggapannya terhadap hasil diskusi kelompok 2. Kelompok 1, yuk. Ya, Bu. Izin memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Kelompok 2 mohon berikan contoh nyata perwujudan dari Bhinneka Tunggal Ika itu sendiri bagi kami sebagai kaum pelajar. Terima kasih. Iya, bagus sekali pertanyaan si Winda ini. Ayo kelompok 2, tanggapi, berikan jawaban dari pertanyaan daripada si Winda. Oke, terima kasih, Bu. Wujud Bhinneka Tunggal Ika itu dalam kehidupan kami pelajar, yaitu, Bu, di sekolah itu kan dalam satu kelas kan beraneka ragam, Bu, sukunya, agamanya, budayanya. Jadi untuk mewujudkan itu di antara banyak suku itu kita dalam berteman tidak boleh misalnya suku Jawa sama Jawa, suku Karo sama Karo gitu, Bu. Jadi kita harus berbaur, tidak memandang suku dalam pergaulan, Bu. Itu jawabannya, Bu. Iya, bagus. Bagaimana Winda? Bisa mengerti? Mengerti, Bu. Terima kasih. Iya. Masih ada lagi yuk pertanyaannya yuk. Kelompok 3 mana ini? Kami, Bu, ini. Hadir, Bu. Iya, lebih aktif lah. Yuk.
Saya, Bu. Iya. Terima kasih untuk waktu kepada saya untuk memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimanakah cara kita untuk mengatasi adanya perpecahan yang ada di Indonesia? Itu Bu pertanyaannya. Iya, terima kasih Siti. Bagus pertanyaannya. Ayo kelompok 2, tanggapi pertanyaan yang diberikan oleh temannya. Yang lain. Mana nih kelompok 2? Naumas, Ertina. Diharapkan setiap anggota kelompok aktif ya. Baik, Bu. Ayo. Siti, boleh diulang pertanyaannya? Baik, Ertina, bagaimanakah cara kita untuk mengatasi adanya suatu perpecahan di Indonesia, misalnya dengan adanya penyebaran berita hoaks, sehingga akan menimbulkan kita ada pecahan gitu. Itu pertanyaannya, Ertina, untuk kelompok 2. Terima kasih. Iya, jelaskan Ertina. Bagaimana caranya mengatasi perpecahannya? Ayo. Itu kan jelas supaya jangan pecah, ya menjalin persatuan yang kuat, kemudian saling percaya, tidak mudah percaya dengan isu-isu yang sumbernya tidak jelas, kemudian mau bekerja sama ya demi perbaikan yang terbaik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya, terima kasih Ertina. Bagaimana Siti? Bisa mengerti? Bisa, Bu. Iya, masih ada lagi enggak yang mau bertanya terhadap kelompok 2? Cukup, Bu. Bu, sudah ngerti, Bu. Sudah paham semua? Paham, Bu. Iya. Mari kita berikan A+ terhadap kelompok 2. Oke, selanjutnya maju kelompok 3. Nurlian, Siti, Maria, dan Rido. Ya, Bu. Ayo kawan-kawan kita maju. Yuk. Ini nanti saya yang pertama membacakan, nanti dilanjutkan dengan teman saya. Yang kami bahas yaitu yang pertama, apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang kedua yaitu adalah alat-alat pemersatu bangsa Indonesia. Maka saya akan membacakan apa arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu, yaitu dari segi arti walaupun berbeda-beda akan tetapi tetap satu jua. Jadi dari perbedaan inilah untuk mensatu padukannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ada Bhinneka Tunggal Ika? Karena di negara Indonesia beraneka ragam kebudayaan, baik dari segi suku, budaya, bahasa, maupun dari segi-segi yang lain. Banyak perbedaan. Makanya alat pemersatunya adalah semboyan negara Indonesia Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya dilanjutkan teman saya. Alat-alat pemersatu bangsa Indonesia. Siti. Ayo Siti. Siti, Maria, dan Rido. Saya, Bu. Iya. Alat-alat pemersatu bangsa Indonesia yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bahasa Indonesia, lagu kebangsaan, bendera merah putih, dan lagu-lagu perjuangan. Iya. Udah siap? Kelompok 3? Ya, Bu. Udah, Bu. Ya, terima kasih kepada kelompok 3. Ayo teman-temannya kelompok 1 dan kelompok 2 berikan tanggapan terhadap kelompok 3. Siapa yang bertanya? Ayo. Saya, Bu. Izin bertanya untuk kelompok 3. Iya, Winda, ayo. Ya, teman-teman di kelompok 3 yang saya ingin tanyakan adalah mengapa lagu-lagu nasional itu termasuk menjadi salah satu alat pemersatu bangsa. Terima kasih. Iya, bagus sekali pertanyaan Winda.
Ayo dari kelompok 3 berikan tanggapannya. Baik, Bu. Tadi pertanyaannya Winda, mengapa lagu-lagu nasional adalah menjadi pemersatu bangsa ya, Winda? Iya, Siti. Oke. Alasannya, kenapa lagu nasional menjadi pemersatu bangsa? Karena lagu-lagu nasional ini adalah merupakan sebagai motivasi untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, yaitu rasa cinta tanah air. Demikian, Winda, jawabannya. Baik, terima kasih. Ya. Dapat dimengerti ya, Winda? Iya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ayo. Berikan pertanyaannya terhadap kelompok 3. Ayo anak-anak Ibu. Masih semangat kan? Masih, Bu. Jelas, Bu. Jangan ngantuk kau, Dharma. Malam, Bu. Udah siang, lapar. Baru istirahat tadi, sudah lapar lagi. Sudah? Berarti semua Sudah, Bu. sudah mengerti ya? Ya, sudah, Bu. Oke, kalau sudah semua mengerti, berikan A+ terhadap kelompok 3. Terima kasih anak-anak Ibu. Semuanya hebat, aktif dalam mengikuti diskusinya. Diharapkan untuk selanjutnya ketika kawannya persentase, diharapkan kelompok lain itu lebih aktif ya. Ya, Bu. Supaya apa yang mereka presentasekan kita dapat mengerti. Begitu juga dengan selanjutnya. Biar kita paham apa yang dipresentasikan oleh kawan-kawan kita. Ya, anak-anak Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Dari hasil persentase tadi, coba siapa yang bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita. Ayo. Siapa yang bisa? Ayo anak-anak Ibu. Saya, Bu. Iya, Nurlian. Ayo. Baiklah, di sini saya akan mengambil kesimpulan dari hasil kerja kelompok, baik kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini kesimpulan saya bahwasanya sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan ini adalah dapat dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuannya apa? Ada di lingkungan tersebut supaya tiap-tiap di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara ini mengetahui bagaimana sikap kita di dalam keluarga, sekolah, masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dan selanjutnya, di sini yang menjadi alat pemersatu bangsa Indonesia tadi di sini beraneka ragam, banyak sekali, bukan beraneka ragam, yaitu ada dia Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional, lambang negara, dan lagu Indonesia Raya, dan lagu-lagu nasional. Itu dia, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Nurlian. Berikan A+ terhadap si Nurlian yang lebih aktif. Masih ada yang lain yang mau berikan kesimpulan? Masih ada? Ya, Bu. Iya, berarti sudah paham semua lah berarti anak-anak Ibu ini semua ya. Nah, kesimpulannya dari integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika itu, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya apa? Walaupun berbeda-beda tetap sama. Iya, biar berbeda-beda tetap satu jua. Nah, perbedaan itu bukan membuat kita menjadi berpisah, tapi menyatukan kita di dalam sebuah perbedaan.
perbedaan yang kita miliki pasti banyak, seperti yang kita katakan tadi, bahwa negara Indonesia itu ciri khasnya adalah perbedaan. Keistimewaannya itu adalah perbedaan. Seperti yang kita ketahui, perbedaan itu dari berbagai macam. Nah, itulah makanya dikatakan bahwa bangsa Indonesia itu memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa, ataupun berbeda dibandingkan dengan negara lain. Nah, mengerti ya kan anak-anak ya? Mengerti, Bu. Ngerti, Bu. Iya, sebelumnya Ibu akan bagikan dulu ini refleksi terhadap teman-temannya. Coba Norma, ambilkan dulu refleksi terhadap teman-temannya, bagikan setiap satu-satu orang ya. Ya, Bu. Oke. Ini nah, Nurlian ini nah. Oh, iya, iya. Siti, Terima ini kasih, punyamu. Nur. Sudah Kasih dapat selesai, semua? Bu. Udah, Iya. Bu. Silahkan tuliskan refleksinya terhadap teman-temannya sendiri ya. Bagaimana tadi penampilan dalam mempresentasikan hasil diskusinya. Coba dituliskan, Ibu kasih waktu 3 menit. Yuk, mulai. Baik, Bu. Siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ayo kumpulkan Siti. Ya, Bu. Baik, Bu. Mari teman-teman. Mana Nurlian? Ini Siti. Norma. Ini, Bu. Bu. Maria, udah? Bentar lagi, Bu. Oh, Ibu. Bentar lagi. Oke, Bu. Ini, Bu. Sudah semua? Ya, sudah, Bu. Sudah semua, Bu. Iya, terima kasih. Itu tadi refleksinya terhadap teman-teman yang mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi supaya tahu nanti memperbaiki mana yang kurang, mana yang boleh ditiru dari hasil diskusinya. Nah, selanjutnya Ibu bagikan lagi di penutupnya itu refleksi pembelajaran kita hari ini. Ayo Rido, ambil dulu kertas refleksinya, bagikan satu persatu. Ini refleksinya terhadap pembelajaran kita ya, beda dengan refleksi yang tadi. Kalau yang tadi terhadap temannya, ya. Ini refleksi terhadap pembelajaran kita hari ini. Ayo Nurlian, ambilkan dulu refleksinya. Iya, Bu. Ini nah, Siti, Win, Ul, R, Makasih. Pulang kita. Dharma, ini, Kasih. Rat, ini. Oke. Rido. Ada, Bu. Ayo, ditulislah refleksinya tanpa menulis nama ya. Bagaimana perasaanmu selama mengikuti pembelajaran kita pada hari ini? Tak usah ditulis namanya. Yang Ya, jujur Bu. saja. Kalau memang nggak kurang, dikatakan aja kurang. Sudah? Ya, Bu. Ada, Bu. Ayo kumpulkan lagi. Ayo Maria, kumpulkan. Taruh di atas meja Ibu. Ini, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Iya, terima kasih kepada anak-anak Ibu yang hebat. Sudah semangat belajarnya hari ini. Nah, Ibu baca dulu refleksinya ya. Saya senang dengan pembelajaran hari ini. Ya, yang kedua, saya kurang semangat Bu, diakibatkan karena kurang sakit, diakibatkan karena kurang sehat. Oh, jaga kesehatannya ya nak ya, supaya minggu ke depan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, selanjutnya saya senang Bu, belajar hari ini, belajar dengan semangat. Iya, berarti semuanya anak-anak Ibu yang hebat, belajar hari ini dengan semangat ya lah ya. Bu, permisi, Bu.
Iya, Nurlian. Iya, 4 menit aja ya, Bu. Permisi sebentar. Lama kali kau ke kamar mandi 4 menit. Tapi jauh, Bu. Nanti Bu, bentar lagi udah mobil Bu, tinggalkan aja nanti dia Nurlian Bu. Iya, iya. Ayo Nurlian, cepat-cepat lari kau. Iya, Pak. Iya, Bu. 2 menit Nggak lagi bisa Bu. saya lari, Bu. Oh, jatuh. Oke. Sambil menunggu si Nurlian yang dari kamar mandi, boleh kita tutup pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup dengan doa, Ibu kasih tugas dulu di rumah bagi yang remedial. Nanti dikerjakan tugasnya bagi yang ada di halaman 149 ya. Nanti dikumpulkan minggu depan. Sudah dilihat semua tugasnya? Sudah, Bu. Iya, Sudah, Bu. dikerjakan di buku tugas ya, Mela ya. Tugas yang dikerjakan itu dibuat di buku tugas. Jangan dicampur catatan dengan buku tugas ya. Jadi tugasnya khusus untuk buku tugas. Nah, sebelumnya udah datang si Nurlian? Belum, Bu. Iya. Iya, udah, Bu. Udah sampai kan Nurlian? Udah, Bu, udah. Lari-lari saya, Bu. Iya. Nggak jatuh kan? Oh, enggak jatuhnya Siti. Enggak, Bu, enggak. Ya, bagus. Kita tutuplah pertemuan kita hari ini dengan doa. Ayo Norma, dipimpin doanya. Oke, baik teman-teman. Karena berhubung les kita sudah habis, mari kita tutup, kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih. Diharapkan minggu depan lebih semangat belajarnya ya, Nak ya. Baik, Bu. Ya, Bu. Oke, selamat siang. Siang. Selamat siang, Ibu. Ya, sampai jumpa untuk minggu depan. Ya, Bu.